Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is everything, Salihah? Umi hope everything is great. Again, my apologies because Umi can use Zoom meeting for us to discuss science mathematics today because Umi have some other job in SMA, and then let's go open our meeting by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so in this video, Umi will explain pembahasan UH kemarin ya sesuai request kalian. Jadi nanti di video satu ini Umi akan explain pembahasan, kemudian nanti akan Umi berikan quizzes di grup WA untuk quiznya ya. Jadi nanti ada setelah 35 menit untuk membahas soal, 35 menit untuk quizzes insya Allah. Oke, so langsung aja kita buka soalnya. Okay, look at this. We have this soal. Oke, soal ini untuk mengerjakan nomor 1, 2, 3. Oke, kita punya gambar seperti ini ya. Kita akan bahas dengan cepat aja. Oke, gampangnya kita baca soalnya dulu. Baru gambarnya. Kita baca soalnya. Soal nomor 1, posisi vektor A, B, C berturut-turut adalah, oke kita coba cek. Mengingatkan lagi, sebentar lagi PTS. Pangkal ke ujung ya. Di sini pangkal, di sini ujung. Kita mulai dari yang sejajar sumbu X atau yang bidang horizontal dulu. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3. Berarti kita punya A atau vektor A itu adalah 3, 1, 2, 3, 4, 3,4. Semuanya positif karena ke kanan dan ke atas. Oke. Next lanjut vektor B, kita mulai pangkalnya di sini, maka kita punya karena pangkalnya di sini kita hapus yang A dulu. Oke, yang B kita mulai pangkalnya di sini, ujungnya di sini, maka kita mulai ingat yang sejajar sumbu X dulu atau yang bidang horizontal dulu, maka kita punya ke kiri 1, 2, kita punya B-nya itu adalah negatif 2, lalu yang sejajar sumbu Y yang vertikal 1, 2, 3, 4, yaitu 4 ke bawah ya, berarti 4 negatif. Kita punya yang B adalah negatif 2, negatif 4. Seperti ini. Nah, ini kita ketemu yang B. Kemudian yang terakhir yang C. Yang C kita punya vektor C. Ingat ke samping dulu. 1, 2. Berarti karena ke kanan kita punya vektor C itu 2, 1, 2, 3, 4, 4. 2,4. Qadarullah ini 4 semua ya. Intinya enggak sengaja. Oke, kita punya 3,4, negatif 2,4 dan 2,4 ya. Untuk vektor A, B dan C berturut-turut. Kok Umi hapus sih? Bentar. Umi tulis dulu, nanti kita nggak bisa ngisi jawaban yang selanjutnya. Hanya 3, hanya adalah 3,4, B-nya adalah min 2, min 4, dan C-nya adalah 2,4. Oke, kita simpan dulu ini. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 2. Tentukan hasil operasi dari A plus 2B min 3C. Kita lihat, sebenarnya mohon maaf ya karena di tulisan di sini nggak menggunakan tanda panah karena memang di Google Form nggak bisa pakai simbol vektor. Oke,
Kita lihat di sini bagaimana cara mencarinya. 3 ditambah 2B dikurangi 3C. Di sini Umi izin mengganti simbol vektornya menggunakan kolom ya, supaya lebih gampang. Ini 3, 4. Ini min 2, min 4. Ini 2, 4. 2 min 4 ya, tadi ke bawah ya. Sorry, yang C 2 min 4 ya tadi. Yang C arahnya ke bawah. 2 min 4. Maaf. Salah tadi. Tadi yang C arahnya ke bawah. Jadi min 4. Coba kita cek lagi. Ya, yang C arahnya ke bawah ya. Jadi min 4. Ini. Oke. Oke, kita punya ini hasil operasi dari A plus 3B min 3C. Kita punya A-nya itu 3, 4. Ditambah 2 kali min 2 min 4. Dikurangi 3 kali C-nya 2 min 4. Kita punya, kita bisa langsung 3 ditambah 2 kali min 2. Kita punya dikurangi 3 kali 2. Terus habis itu yang bawah 4 ditambah 2 kali min 4 dikurangi 3 kali min 4. Maka kita punya hasilnya adalah 3 dikurangi 4 dikurangi 6. Jadi 3 kurangi 10. Kemudian di sini kita punya 4 dikurangi 8 ditambah 12. Oke. Punya hasilnya itu min 10 tambah 3 min 7. Yang bawah kita punya 4 dikurangi 8 min 4 min 4 tambah 12. 8 ya. Ya 8. Positif 8. Jadi kita punya hasil dari ini adalah min 7,8. Oke. Ya, kenapa Umi pakai vektor kolom di sini? Karena Umi punya lebih mudah menggunakan vektor kolom. Oke, next kita lihat soal selanjutnya. Panjang vektor A, B, dan C berturut-turut adalah, kita hitung satu-satu ya panjang vektornya. Ini urutannya. Panjang vektor A, B, dan C berturut-turut adalah, kita cari panjang A dulu. Panjang A itu adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti kita punya akar 12 tambah, akar 12, akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Kemudian yang B kita punya akar min 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Nah, ini akar dari negatif, kuadrat dari negatif itu adalah positif ya. Jadi kita punya 4 tambah 16, kita punya akar 20, tapi bisa kita sederhanakan akar 20 itu sebagai 4 kali 5. Akar 4 itu 2, berarti kita punya 2 akar 5. Kemudian yang C kita punya 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, kita punya akar 4 tambah 16. Panjang C sama B sama ya, akar 20 berarti sama dengan 2 akar 5. Jadi kita punya A-nya adalah 5, B-nya 2 akar 5, kemudian C-nya juga 2 akar 5. 1, 2, 3, have you get the point? Insya Allah ya. Oke, silahkan tanyakan di grup jika masih belum paham. Next, kita lanjut ke nomor 4. Ya, kita punya diketahui koordinat titik P 3 min 2, 5, Q min 5, 4 min 1.
Jika PR banding PQ sama dengan 3/5, koordinat titik R adalah, kita mencari koordinat titik R di sini, cepat aja. Jadi untuk mencari koordinat titik R, maka kita harus meletakkan R-nya di tengah ya, karena rumusnya itu kan kita punya PR banding RQ harusnya, supaya kita bisa dapat rumus R-nya ya. Jadi kita punya di sini, untuk melihatnya, kita lihat PR, P ke R, ya, P ke R itu adalah 3. Kemudian P ke Q itu adalah 5. Berarti P ke Q di sini, ini segini itu 5. Berarti kita punya R ke Q berapa? 2. Jadi kita punya di sini PR banding RQ itu adalah 3/2. Sehingga kita punya rumus titik R itu adalah 3 kali Q ditambah 2 kali P dibagi 3 tambah 2. Atau kita punya Q-nya adalah -5, 4, -1. Kemudian 2P-nya adalah 3 - 2, 5. Oke, kemudian di sini kita punya 5. Oke, berarti kita punya di sini 3 kali -5, -15, 12, -3, ditambah 2 kali 3 di sini 6, -4, 10, dibagi 5, ini sama dengan -15 tambah 6, kita punya 15 tambah 6, -9 ya, -9, 12 tambah -4, kita punya berapa nih? 8 ya, 8. Kemudian -3 tambah 10 kita punya 7, dibagi 5 maka kita punya -9/5, 8/5, dan 7/5. Oke, kita punya seperti ini insya Allah. Oke, jadi cukup mudah ya. Jadi tinggal kita cari perbandingan si RI ini. Jadi kalau P ke Q-nya 5, P ke R-nya 3, dan kita punya seperti ini, maka kondisi R-nya adalah, R ke Q-nya adalah 2. Oke, nah sini insya Allah paham tunah. Oke, paham ya, insya Allah. Oke, next, ini punya nomor 5. Oke, nomor 5. Salah. Nomor 5. Oke, bukan. Nomor 5. Diketahui koordinat titik. Nah, di sini kita punya koordinat titik T, -4,2, U, -1,1, dan P 8,-2. Dan diketahui TP sama dengan K kali UT. Kita lihat pertama adalah vektor TP. Dari T ke P, kita punya, dia adalah vektor satuan V dikurangi T ya. Berarti kita punya V dikurangi T, 8 dikurangi -4, terus Y-nya -2 dikurangi 2. Kak Umi punya 8 dikurangi 4, berarti 8 plus 4, 12, minus 4. Kemudian kita punya UT-nya. UT-nya adalah -1,1 ya, -1,1 berarti T dikurangi U ya Kakak. T. Jadi T itu -4 dikurangi -1, kemudian belakangnya 2 dikurangi 1. Maka Umi punya -4 kurangi -1
min 4 plus 1, min 3, kemudian belakangnya Umi punya 2 kurangi 1, 1. Oke, berarti kita punya UT-nya min 3,1. Nah, karena di sini kita tahu TV itu adalah K kali UT, maka kita punya TV-nya 12, min 4 sama dengan sama dengannya belum ketulis, sama dengan K kali min 3,1. Maka Umi punya ini min 3K sama 1K. Artinya apa? Artinya min 3K sama dengan 12, yang K artinya 12 min 3 sama dengan min 4. Dan dari sini yang Y-nya K sama dengan min 4. Nah, kalau ini dua ini udah sama hasilnya, maka nilai K itu ada dan hasilnya adalah K-nya sama dengan min 4. Tapi kalau ini sama ini beda, berarti nilai K itu tidak ada, ya. Jadi kita harus lihat. Nah, kalau nilai K itu ada dan dia adalah bilangan real, maka di sini kita sebut titik T, U, dan V itu kolinier atau segaris. 3 titik ini segaris. Jadi syaratnya kita bisa nemu nilai K. Syarat nilai K ada itu yang nilai K di X dan nilai K di Y hasilnya harus sama. Oke, ketika kita cari hasilnya harus sama. Oke, insya Allah paham ya. Next, vektor satuan yang searah dengan vektor posisi 4,2. Ini sama ya. Jadi kita mencari vektor satuan yang searah dengan 4,2. Artinya apa? Kita cek dulu apakah 4,2 itu adalah vektor satuan atau bukan. Maka caranya gimana? Pertama kita harus cari panjang A. Kita punya akar 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 4 sama dengan akar 20. Tadi kita punya 20 itu adalah 2 akar 5. Kemudian berarti di sini dia nggak sama dengan 1 sehingga dia bukan vektor satuan. Tapi ingat meskipun dia bukan vektor satuan kita bisa cari A atau Pi. A atau Pi adalah vektor satuan yang searah sama A. Ya, berarti kita punya atau Pi itu rumusnya vektor A dibagi dengan panjang A. Maka kita punya 4,-2 dibagi dengan 2 akar 5. Maka Umi di sini punya 4 bagi 2, yaitu 2 per akar 5 dengan min 2 per min 2 berarti min 1 ya. Min 1 per akar 5 berarti kita punya kita kalikan akar 5 atas bawah, maka kita punya 2 akar 5 per 5. Kita rasionalkan ya, sama min 1 per 5 akar 5. Oke, boleh seperti ini. Jawabannya boleh 2 per akar 5, min 1 per akar 5, atau 2 akar 5 per 5, min 1 per 5 akar 5. Oke, sampai sini cukup jelas ya, insya Allah. Next, nomor 7. Diberikan vektor U2 min 3, 1. Apakah U merupakan vektor satuan? Satuan ya, satuan. Jika bukan, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor U. Oke, kita cek dulu, yaitu dengan ngecek panjang U. Oke, panjang U. Kita lihat U-nya adalah akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat tambah 1. Berarti Umi punya akar 4 tambah 9 tambah 1. Berarti akar 14 ya. Akar 14 berarti bukan tidak sama dengan 1. Jadi dia bukan vektor satuan. Berarti kita perlu cari utopi. Sorry, salah simbol. Utopinya adalah U dibagi dengan panjang U. Oke, berarti kita punya di sini U ditambah panjang U, berarti kita punya 2 min 3, 1 dibagi dengan akar 14 ya. Oke, kita punya bagi akar 14, maka kita punya
2 per akar 14 min 3 per akar 14 sama 1 per akar 14. Atau kalau kita mau dirasionalkan, biar yang penyebutnya enggak akar 14, maka kita kalikan dengan akar 14 atas bawah. Kita punya 2 per 14 akar 14, 3 per 14 akar 14, dan 1 per 14 akar 14. Atau kita sederhanakan 2 dengan 14, maka kita punya 1 per 7 akar 14, 3 per 14 akar 14, dan yang terakhir 1 per 14 akar 14. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Ini ya untuk apa namanya vektornya. Vektor satuan yang searah atau utopi. Oke. Next, lanjut nomor 8, soal terakhir untuk yang reguler, untuk yang soal yang wajib. Jika vektor A itu 4 min 3 min 2 dan B 2 5 min 1, maka nilai dari panjang A plus B. Maka kita cari A plus B dulu. A plus B itu sama dengan vektor A tambah vektor B, yang artinya kita tambahkan 4 min 3 min 2 ditambah dengan 2, 5, min 1. Artinya kita punya 4 tambah 2, min 3 tambah 5, dan min 2 ditambah min 1. Maka Umi punya 6,2, min 3. Baru kita cari panjang A plus B-nya. Nah, di sini kita pakai ini. Akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Maka Umi punya di sini akar 36 tambah 4, dan 6 tambah 4, 40, tambah 9 ya, min 3 kuadrat. Maka kita punya akar 49 sama dengan 7. Maka kita punya di sini jawabannya adalah 7. Oke. Sampai sini cukup jelas. Have you get a point? Insya Allah. Oke, next 2 soal terakhir, yaitu 2 soal booster. Diketahui option nggak bisa dikerjain dong. Kita punya di sini 2 soal booster. Yang nomor 9, diketahui vektor M min 5,2 dan N min 1,A. Jika M plus N adalah 10, nilai A adalah, nah berarti kita perlu nyari tadi M plus N itu berapa, yaitu min 5,2 ditambah min 1,A. Berarti Umi punya M plus N itu adalah min 5 tambah min 1, min 6. Kemudian 2 tambah A, 2 plus A. Oke, berarti Umi punya seperti ini. Kemudian kita punya mutlaknya atau panjangnya itu adalah akar min 6 kuadrat ditambah 2 plus A kuadrat ya. Rumusnya, kebanyakan kurung. 2 plus A kuadrat. Maka kita punya akar 36 ditambah 2 plus A kuadrat, kita punya 2 plus A kali 2 plus A, kita punya 4 plus 2, 4A plus A kuadrat
Kemudian di sini kita punya 10. Nah, M plus N hasilnya 10 kan, maka kita punya kalikan kuadratkan di kedua ruas, maka kita punya 10 kuadrat itu 100. Ini kuadrat hilang akarnya, jadi 36 tambah 4, berarti kita punya 40, ditambah 4A, tambah A kuadrat, kemudian Umi punya di sini 0, ini 100-nya di sini menjadi min 100, ditambah 40, tambah 4A, tambah A kuadrat, maka Umi punya min 100 kurangi 40, min 60 ya. Min 60 tambah 4A, tambah A kuadrat. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari akar persamaan dari A kuadrat plus 4A min 60 sama dengan 0. Oke, berarti Umi boleh pakai pemfaktoran. Jadi kalau Umi punya A kuadrat plus 4A min 60 sama dengan 0, bisa Umi faktorkan. Yang ini A, yang ini A, kita punya 60 itu min 60 yang selisihnya 2. Berapa ya? 30 kali 2 kejauhan. 15 kali 4 masih kejauhan. 10 kali 6, ya 10 kali 6 selisihnya 4 ya. Berarti kita punya plus 10 dan negatif 6 sama dengan 0. Jadi A-nya kalau enggak hasilnya min 10, A-nya bisa juga hasilnya positif 6. Oke, jadi hasilnya itu ya. A-nya kalau enggak negatif 10 adalah positif 6. Yang terakhir nomor 10 diketahui vektor posisi P adalah 5x2 dan vektor Q adalah 7 min x3. Kemudian Umi punya panjang PQ adalah 3. Maka dan X-nya lebih dari 0, maka nilai X adalah oke. Ini hapus ya yang nomor 9. Kita move on ke nomor 10. Ini bisa digeser lagi. Oke, nomor 10 kita lihat di sini rumus vektor PQ, kalau kita punya vektor posisi P dan vektor posisi Q tetap sama, yaitu Q dikurangi P. Maka kita punya vektor PQ di sini itu adalah Q dikurangi P, 7 min X3 dikurangi dengan 5X2. Oke, kemudian Umi punya 7 kurangi 5 itu adalah 2. Min X dikurangi X itu min 2X. 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi kita punya 2 min 2X dan 1. Panjangnya, panjang PQ itu adalah 3. Nah, tapi kalau di sini kita gunakan rumus 2 kuadrat plus min 2X kuadrat plus 1. Sehingga Umi punya di sini 3 sama dengan 4. Akar 4 plus 4x kuadrat plus 1 kuadrat ya di sini. 1. Oke, sampai sini kita punya kuadratkan di kedua ruas. Umi punya 9 sama dengan 4 ditambah 4x kuadrat plus, kalau kita punya 4 tambah 1, 5 ya. 5 berarti kita punya 5 plus 4x kuadrat. Kemudian Umi punya 0 sama dengan min 9 tambah 4 tambah 4x kuadrat sampai tambah 5 tambah 4x kuadrat. Maka Umi punya di sini min 4 ditambah 4x kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Maka kita punya 0 sama dengan, Umi bisa faktorkan seperti apa ya? Kita punya 4 min 1 plus X kuadrat. Nah, maka Umi punya min 1 plus X kuadrat sama dengan 0. X kuadratnya sama dengan 1. Maka Umi punya X-nya adalah plus minus 1. Karena kita punya keterangan X-nya positif, maka kita punya nilai X yang benar adalah sama dengan 1. Yang negatif 1 nggak kita pakai. Oke, itu kira-kira penjelasan atau explanation tentang UH kemarin. Selamat
memahami, insya Allah silakan jika ada pertanyaan ditanyakan di grup ya Solihah ya. Enough, insya Allah have you get the point? Kemudian nanti kita lanjut untuk quizisnya ya. Oke. Okay, enough from Umi. Let's close our video by reciting Alhamdulillah and al-kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, I'm sorry if Umi have any mistake here, and jazakumullah khair for your attention. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.